pelecehan seksual. Seiring bertambah usia seorang anak, maka berkembang pula organ reproduksi mereka. Fenomena pelecehan seksual pada anak dan remaja timbul karena rasa ingin tahu. Pelecehan dapat dilakukan oleh siapapun, mulai dari orang terdekat seperti keluarga, tetangga, orang tak dikenal, bahkan lawan jenis. Korban pelecehan juga dari berbagai kalangan usia, seperti anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, remaja, dewasa, dan lansia. Banyak dari kita masih tabu mengenai apa itu pelecehan seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2022, pengertian pelecehan seksual dari kata pelecehan, yang berarti menghinakan, memandang rendah, dan mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Terdapat 3 faktor penyebab pelecehan seksual terjadi. Yang pertama, faktor keluarga. Keadaan keluarga yang tidak utuh dan faktor ekonomi dan kurangnya edukasi seks sejak dini sehingga anak rentan menjadi korban atau pelaku pelecehan seksual. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan yang kurang baik menjadi salah satu penyebab pelecehan seksual. Pergaulan yang salah dapat membuat anak melakukan hal di luar batas kendalinya. Ketiga, faktor individu. Hal ini didasari oleh kepribadian individu sendiri. Faktor internal banyak dipengaruhi karena tontonan video pornografi sehingga individu ingin merealisasikan apa yang dilihat. Faktor internal lainnya ialah anak berkebutuhan khusus, anak yang mudah terpengaruh, dan bergantung pada orang lain sehingga rentan terkena pelecehan seksual. Ternyata, pelecehan seksual memiliki beberapa golongan. Menurut UNESCO tahun 2012, terdapat 3 golongan bentuk pelecehan seksual, yaitu yang pertama, bentuk visual, seperti tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual. Yang kedua, bentuk verbal, seperti siulan, gosip, gurauan seks, pernyataan yang bersifat mengancam atau seksual. Dan yang ketiga, bentuk fisik, seperti sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan. Apa sih dampak yang dirasakan korban setelah mengalami pelecehan seksual? Yang pertama, gangguan emosional, yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood yang memburuk. Kedua, gangguan perilaku, yaitu cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif, seperti malas yang berlebihan. Yang ketiga, gangguan kognisi, yaitu gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi atau pikiran kosong atau hal sejenis lainnya. Bahkan, dampak paling parah yang menimpa korban pelecehan seksual adalah PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Yang dirasakan oleh korban ialah merasa tidak berharga, mendapat celaan dari orang lain, tidak punya harapan, bahkan sampai depresi. Bagaimana sih tips untuk mencegah pelecehan seksual? Sebagai orang tua, sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan seks edukasi sejak dini pada anak, seperti mengenalkan anak pada organ vital yang dimiliki, membangun kebiasaan seperti ajarkan anak buang air kecil atau buang air besar pada tempatnya, yaitu kamar mandi, menciptakan komunikasi yang efektif dengan anak, seperti mendengarkan anak ketika berkeluh kesah dan cerita, usahakan menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong pembicaraan ketika anak bercerita. Minta anak bercerita jika terjadi sesuatu dengan dirinya, dan menjawab setiap pertanyaan yang anak berikan. Kemudian, laporkan pada Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan ketika mendapatkan pelecehan seksual. Dan pilihlah pergaulan yang memberikan efek positif bagi kita. Stop pelecehan seksual dengan seks edukasi sejak dini dan laporkan pelaku pelecehan seksual.